bil fahsya'i, dengan kekejian. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alimun. Nggih, monggo silakan yang mau mencoba untuk membaca dan menerjemahkan, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min, dari, thayyibatin, yang baik-baik, ma, apa yang kasabtum, kalian usahakan, wa mimma, dan dari apa-apa yang akhrajna, kami keluarkan, lakum, untuk kalian, minal ardi, dari bumi, wala, dan janganlah tayamamu, kalian memilih-milih, al-khobisa, yang jelek, minhu, darinya, tumfikuna, kalian infakkan, walastum, dan ketahuilah, dan tidaklah kalian bi'akidihi, mau mengambilnya, illa, kecuali, an, bahwasanya, tu'midu, kalian memintingkan mata, fihi, padanya, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Asyaitonu, syaitan itu, ya'idukum, menjanjikan kalian, al-faqra, kefakiran, wa ya'murukum, dan memerintahkan kalian, bil fahsya'i, dengan kekejian, wallahu, dan Allah, ya'idukum, wallahu, dan Allah, ya'idukum, mengajak kalian, menjanjikan kalian, maghfiratan, ampunan, minhu, darinya, wa fadlan, dan karunia, wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Di ayat yang ke 267. Jadi ini masih berkenaan dengan perintah untuk berinfak, bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma hasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah, belanjakanlah, sedekahkanlah dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman bahwa infak, sedekah, zakat itu wajib untuk orang-orang yang beriman dan dikeluarkan dari hasil yang halal, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan. Usaha yang halal dan baik. Jadi Allah menyuruh orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha mereka yang baik dan dari hasil bumi yang Allah berikan kepada mereka. Hasil usaha, mungkin usaha perdagangan, maka ada zakat mal yang berupa dari hasil perdagangan. Kemudian mungkin sekarang ini juga ada zakat profesi, yaitu pekerjaan, gaji pegawai negeri dipotong untuk zakat dan sebagainya, itu merupakan sepihak. Ya. Kemudian dari bumi mungkin berupa hasil tambang, kemudian dari hasil tanaman-tanaman, itu dari bahan makanan pokok, itu kalau sudah mencapai nisab juga diwajibkan untuk dizakati. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi, jadi dari tanaman-tanaman, dari hasil panenan, hasil tambang, mungkin juga dari rikas barang temuan yang tersimpan di perut bumi. Itu juga kalau sudah mencapai nisab juga wajib untuk dizakati. Jadi Allah Subhanahu wa taala
baik, barang yang tidak baik, yang tidak halal, itu Allah tidak mau menerima sedekah, infak, zakat yang dihasilkan dari barang yang haram. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, layak balu illa thayyiban. Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amarul mu'minin, dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang yang beriman bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah telah memerintahkan kepada para rasul. Faqala, kemudian Rasulullah membaca ayat ya ayyuhar rusul qulu min thayyibati wa'lamu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, qulu min thayyibati, maka makanlah dari yang baik-baik, wa'lamu, dan ketahuilah, wa'malu, dan beramalah sholihan soleh, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku atas apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Waqala, kemudian beliau membaca ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqna. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik, apa yang kami rezekikan dari kamu sekalian. Summa dzakara rajula, kemudian Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yutilus safar, yang lama melakukan safar, perjalanan jauh, ash'ati akbaro yamudu yadaihi ilas sama, yang sampai dia melakukan perjalanan yang jauh itu rambutnya sampai kusut berdebu, kemudian dia mengulurkan tangannya mengangkat ke langit berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wamat amuhu haramun, sedangkan yang dimakan itu barang yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan yang diminum minumannya itu haram. Wa mal sabuhu haramun, dan pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Pakaian, makanannya, minumannya dikenyangkan dari barang yang haram, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya mau menerima amalan seseorang, sedekah seseorang itu yang dihasilkan dari yang baik-baik. Ya. Kalau dari hasilnya dari hasil korupsi, dari mencuri, dari merampok, walaupun untuk bangun masjid, untuk naik haji, umroh dan sebagainya, Allah tidak mau menerima. Jadi anfiqu min thayyibati ma hasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan, kalian hasil usaha kalian, dan apa yang kami keluarkan dari bumi sebagai rezeki kalian. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan dalam berinfak itu janganlah kamu milih yang jelek-jelek. Kalau infak, sedekah, bayar zakat itu dipilihkan yang jelek, barang yang jelek. Kalau infak sedekah atau beras atau mungkin hewan ternak, itu dipilihkan yang ternak, mungkin dipilihkan yang kecil, yang kering, yang kurus, sedangkan yang lemu, yang gemuk tidak. Atau mungkin makanan yang sudah dia sendiri tidak mau untuk makannya, dia sendiri memicingkan mata, nanti memandang sebelah mata, dia sendiri tidak mau memanfaatkannya. Bayar zakat fitrah atau zakat mal, kalau mungkin beras ini ya, dia sendiri dia tidak mau makannya rojo lele, tapi makan sedekah itu beras jatah atau bulog lah. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang kebiasaan dia makan. Jadi dalam Rasulullah SAW itu memberikan peringatan kepada para hamil itu dalam memungut zakat itu jangan dipilihkan yang terbaik dan jangan yang jelek, yang sedang-sedang saja. Jadi kalau memungut zakat itu pilihkan yang baik-baik, milih yang baik, pokoknya harus yang baik, itu maka dia berbuat zalim. Tapi kalau yang jelek, maka tidak boleh, ya pilih yang tengah-tengah, ya, yang sedengan.
Jadi janganlah kalian itu memilih yang jelek untuk diinfakkan, disedekahkan, sedangkan kamu sendiri tidak mau memandangnya. Kamu itu memicingkan mata, kamu memandang sebelah mata. Maka infak itu dipilihkan yang baik. Kita itu ya kita juga senang, masih senang. Walaupun mungkin sedekah baju kita masih senang. Ya. Mungkin karena tidak mau pakai, karena mungkin sesak atau mungkin kegedean, ya, tidak wong. Baik, sebenarnya masih senang ya. Bukan karena tidak suka, itu lebih baik seperti itu. Jadi apa yang kalian itu suka, sedangkan kalian sudah tidak suka, sedangkan kalian tidak mau mengambil kecuali dengan memandang sebelah mata, kemudian kalian berikan kepada orang lain atau kami bayarkan zakatnya, itu maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi selain harta kekayaan yang sudah dimiliki, yang harus dibayar zakatnya adalah segala tambahan kekayaan, baik dari hasil bumi maupun lainnya. Masing-masing ada aturannya tersendiri. Zakat infak bukan merupakan barang buangan, maka tidak boleh dipilihkan dari barang-barang yang jelek, walaupun juga tidak boleh dipaksakan diambil dari barang-barang yang baik. Pembayaran zakat, infak bukan untuk keperluan Allah, tetapi keperluan manusia yang membayarnya. Jika ada orang yang enggan membayar zakat, maka perbuatan itu tidak akan merugikan Allah, tidak akan merendahkan Allah. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian, maksudnya menakut-nakuti kalian. Setan itu menakut-nakuti kalian kefakiran, supaya kalian itu tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau membayar zakat. Jadi setan itu membujuki manusia itu supaya tidak mau mengeluarkan hartanya ya, di jalan Allah. Kalau kamu mengeluarkan harta kamu di jalan Allah, kamu akan jatuh miskin, jatuh fakir, gitu. Ditakut-takuti orang itu untuk bersedekah. Tidak ada ceritanya orang bersedekah jadi jatuh miskin, tidak ada. Jadi anfik unfik ngalaika, berinfaklah maka aku infaki kamu. Itu dalam hadis seperti itu. Berinfaklah kamu maka aku akan infaki kamu. Jadi kalau kamu tidak ada ceritanya orang melarat gara-gara bersedekah. Orang bersedekah itu menjadikan hartanya itu barokah, ya. Yang dikeluarkan sedikit tapi yang masuk lebih banyak. Itu merupakan janji Allah, sedangkan janjinya setan itu menakut-nakuti kalau orang berinfak bersedekah itu akan jatuh miskin, jatuh fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia setan tadi memerintahkan kalian untuk berbuat keji, yaitu berbuat kalau dalam hubungannya dengan sedekah tadi, setan memerintahkan kalian menjadi orang yang kikir, ya. Kikir itu bakil, ya. Cetil, ya. Tidak mau bersedekah, tidak mau bayar zakat. Ya. Nyebut gaya perkosa-perkosa, masuk diinfaki, disedekahke, tidak ke wong, yang bantu wong, ya rugi. Ya. Nah, setan itu memerintahkan untuk berbuat kikir, bakil. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah itu menjanjikan kalian berupa ampunan darinya dan karunia-Nya yang luas. Allah menjanjikan orang-orang yang berinfak, bersedekah dari usaha yang baik, dari hasil yang baik itu Allah menjanjikan ampunan. Di samping orang-orang yang bersedekah, bersedekah itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana ayat yang telah lewat bahwa dia akan mendapatkan pahala ganjaran dilipatkan 700 kali. Allah memberikan ampunan kepadanya dan Allah meluaskan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi syaitan selalu berbohong dan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kejelekan dan kehinaan. Orang beriman dan bertakwa akan diberi ampunan oleh Allah. Hanya orang-orang yang tertentu yang baik-baik yang diberi hikmah oleh Allah. Demikian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah yang bisa saya bacakan pertemuan pada malam hari ini, 2 ayat dari surat Al-Baqarah ayat 267-268. Insyaallah kita sambung lagi ayat berikutnya pada pertemuan yang
akan datang insyaallah. Wa hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.